sebelum lanjut, baik pertanyaan pertama dari Dina Eka Novriani, UPT RSUD Lamaduk Keleng ya, Kabupaten Wajo. Pertanyaannya adalah, apakah indikator mutu yang bukan IMP juga dibuatkan profil indikatornya? Silakan, Dok. Setiap indikator harus ada profil indikatornya. Itu Iya. sama dengan setiap orang harus punya nama. Nah itu, mau dipakai jadi IMP, mau enggak, mau cuman indikator mutu unit, harus ada profil indikatornya. Mungkin itu, Ibu. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Gigi Sonia Mayasari, RSUD Siam Rabu Bangkalan. Pertanyaannya adalah, untuk indikator mutu unit, apakah bisa diambil dari SPM? Maksudnya mungkin indikator mutu nasional tadi ya, Dok. Ya, Silakan, Dok. indikator mutu unit apakah boleh dari SPM? Boleh sekali. Misalnya, SPM itu nanti ditentukan oleh pemerintah daerah ya, mengacu ke Permenkes. Pemda mengatakan, waktu tunggu rawat jalan kita itu tidak 60 menit. Kami di SPM membuat lebih kecil, 30 menit misalnya. Boleh nggak? Ya, kalau SPM-nya itu. Tapi INM-nya jangan ditukar, tetap 60 menit. Nah, Bapak Ibu boleh membuat indikator mutu unit rawat jalan, itu seperti itu targetnya. Nah, jadi boleh silakan. Kan targetnya yang berubah. Tapi kalau bisa, profilnya ikuti. Kalau masih nyambung dengan INM, ikuti. Supaya tidak berkali-kali ngambil data. Ya, yang penting targetnya boleh. Yang penting INM jangan berubah. Kalau SPM itu memang haknya pemerintah daerah. Mungkin itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Sunato. Kita lanjutkan mungkin 2 pertanyaan lagi ya sebelum masuk ke case tadi. Dari Emma, Rumah Sakit RSJ Sambang Lihun. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah boleh dijelaskan lebih rinci tentang pemilihan IMP RS dengan standar yang baru dan diberikan contoh masing-masing indikatornya. Yang kedua adalah apakah boleh IMP rumah sakit sama dengan IMP unit. Silakan, Dok. Baik, ini nanti Mbak Emma, untuk rinciannya nanti Mbak Emma itu harus membuat begini. Kriteria pemilihan prioritas itu dibuat dulu. Kemudian Bapak Ibu harus dibalik pikirannya. Indikator itu muncul karena ada prioritas perbaikan. Jadi jangan indikator dulu muncul. Kita berarti menggali dulu masalah. Masalah kita selama ini apa target dari pimpinan, apa yang mau kita capai, itu dulu digali. Kemudian keluhan pasien selama ini apa. Dari situ baru kita bisa menyusun indikator. Contoh-contoh. Pasien selama ini mengeluhkan pelayanan kita mahal. Dari 100 pasien ditanya pada survei kepuasan pasien, 90% mengatakan mahal. Pelayanannya mahal. Itu sudah menjadi tanda bahwa ini harus dilakukan proses perbaikan prioritas. Mahal itu. Tetapi indikatornya apa? Berarti Bapak Ibu runut lagi. Yang mahal di mana? Nah, jadi kita jadikan itu indikator. Kalau yang mahal adalah di ruang rawat, berarti indikator kita adalah tahun ini menekan biaya rawat inap kurang dari 20% dari biaya yang lalu. Bisa begitu. Jadi ingat, makanya saya waktu mengantar IMP rumah sakit ini, saya katakan ini adalah proses perbaikan prioritas. Jadi dari proses perbaikan dulu. Mungkin itu. Tadi pertanyaan keduanya apa ya Bu Putu? Aku lupa. Ya, ditayangkan kembali ya. Sorry. Jadi pertanyaan kedua, apakah IMP rumah sakit sama dengan IMP unit? Boleh sama, Bapak Ibu, boleh. Tetapi kalau sudah sama, kurang tantangan, cari lagi satu lagi. Jadi jangan IMP unitnya jangan tidak ada space. Boleh sama nggak? Boleh. Karena IMP unit itu bukan hanya satu. Boleh 2, boleh 3. Jadi kalau ada satu yang sama, cari IMP unit yang satu lagi. Intinya begini, Bapak Ibu mengukur indikator itu karena kebutuhan, bukan karena beban. Gitu loh ya. Jadi penanggung jawab unit itu harus mengukur indikator, jangan sedikit-sedikit gitu loh. Bapak Ibu harus punya gambaran tentang unit Bapak Ibu. Jadi itu. Mungkin itu Bu Putu.
Ya, baik, terima kasih, Dok. Jadi tetap ada tambahan ya, Dok ya. Mungkin Ada, ya, jangan itu-itu aja. ya. Jadi ada bakat maksimal mungkin 3 seperti yang disampaikan tadi ya, Dok Iya. ya.